Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 9 sendiri akan mempresentasikan materi tentang kebijakan fiskal dalam jangka pendek. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang beranggotakan. Yang pertama dengan saya, Dewi Triyono dengan NIM C1A020001. Yang kedua dengan Yulianti Eka Prasetyani dengan NIM C1A02003. Yang ketiga ada Syahdila Febrian dengan NIM C1A020019. Yang keempat ada Adelita Lutfiana dengan NIM C1A020024. Yang kelima ada Niza Arohmah dengan NIM C1A020043. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi pemaparan materi kepada anggota dari kelompok 9. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus-menerus bertumbuh tanpa 1 tahun atau 1 triwulan mengalami penurunan. Pertumbuhan tersebut disertai dengan stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas. Neraca perdagangan dan pembayaran pun mengalami surplus yang baik. Namun, pada kenyataannya, siklus perekonomian umumnya mengalami gelombang atau fluktuasi, yang digambarkan seperti siklus bisnis di samping saya ini. Dalam siklus bisnis, perekonomian akan mengalami proses menaik atau ekspansi hingga sampai titik puncak, lalu akan mengalami penurunan atau yang disebut dengan resesi. Indikator yang biasanya digunakan dalam menganalisis siklus bisnis ini adalah tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, di mana indikator ini sangat penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Siklus bisnis tidak hanya terlihat dari penghitungan pendapatan nasionalnya saja, tetapi juga dilihat dari kondisi di pasar tenaga kerja. Dampak penurunan output atau resesi akan meningkatkan pengangguran. Begitupun sebaliknya, ketika proses ekspansi atau menaik akan mengurangi pengangguran. Dalam jangka pendek, kondisi ekonomi yang mengalami kenaikan dan penurunan ini akan mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam ekonomi agar membuat siklus bisnis tetap stabil. Ada 2 kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun, pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam jangka pendek. Nah, jadi apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah contohnya berasal dari pajak, dana hibah, investasi pemerintah, BUMN, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran pemerintah dapat berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga utang, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain. Nah, kemudian ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan fiskal. Yang pertama ada Tulus T.H. Tambunan. Beliau mengatakan kebijakan fiskal memiliki 2 prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Prioritas kedua adalah untuk mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Tokoh kedua adalah Samuelson pada tahun 2009. Beliau mengemukakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pajak, penetapan pajak, dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus ekonomi atau business cycle dan membantu untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi, dan membebaskan perekonomian dari inflasi yang tinggi atau yang bergejolak. Tujuan kebijakan fiskal. Sebelumnya, pada tahu nggak apa aja sih tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri? Yuk kita bahas. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan mengatur pemasukan dan pendapatan, negara bisa mengontrol peristiwa fluktuasi ekonomi. Misalnya, melalui tata kelola anggaran yang tepat sasaran, meningkatkan daya beli masyarakat dengan insentif pajak, atau menaikkan pajak pada sektor-sektor tertentu. Tujuan yang kedua, mengurangi pengangguran. Dengan adanya pengangguran, maka daya beli masyarakat akan menurun, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan fiskal ini, diharapkan pengeluaran pemerintah harus diarahkan pada penyediaan sosial dan ekonomi sehingga akan banyak menciptakan peluang kerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu memastikan stabilitas harga. Turunnya harga barang mampu memberikan dampak bagi sektor swasta, namun harga yang meningkat juga bisa menciptakan inflasi. Di sisi lain, inflasi juga bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, inflasi juga bisa berdampak buruk bagi masyarakat ekonomi rendah karena turunnya daya beli. Tujuan yang keempat ada meningkatkan laju investasi. Ketika perekonomian negara baik, maka akan banyak peluang bagi negara untuk mendatangkan investor. Adanya investor akan berpengaruh terhadap pemasukan negara dan juga mengurangi pengangguran. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara, yaitu ada 6. Yang pertama ada fungsi otoritas. Fungsi ini ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan, di mana fungsi ini merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Yang keempat ada fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Yang kelima ada fungsi stabilitas, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dan yang terakhir adalah fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatuhan dengan melihat keadaan. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong perekonomian di saat penurunan atau pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban. Tujuannya adalah membuat orang membelanjakan lebih banyak uang. Untuk melakukan ini, pemerintah mencoba mendapatkan lebih banyak uang tunai ke tangan konsumen, baik dengan menaikkan pengeluaran pemerintah atau dengan memotong pajak. Selanjutnya, pemerintah mungkin meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, atau mungkin menghabiskan lebih banyak dana untuk program kesejahteraan dan memberikan uang langsung kepada keluarga. Dengan pemotongan pajak, beberapa kebijakan mungkin menargetkan kelas menengah dengan harapan membuat mereka menghabiskan lebih banyak uang. Yang lain mungkin menargetkan bisnis dengan harapan bahwa mereka dapat berinvestasi dalam pertumbuhan dan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Kebijakan fiskal ekspansif dapat menggunakan kedua teknik sekaligus, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah sekaligus memotong pajak. Metode ini menghasilkan banyak uang ekstra untuk meningkatkan perekonomian dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan permintaan. Mekanisme kebijakan fiskal pada saat ekonomi menurun, maka kebijakan fiskal akan melakukan dua hal. Yang pertama, pengeluaran pemerintah yang akan dinaikkan berdampak pada pengangguran.
di mana pengangguran di suatu negara berkurang, dalam artian masyarakat sudah memiliki pendapatannya masing-masing, sehingga permintaan suatu barang dan jasa akan bertambah, serta jumlah produksi suatu barang dan jasa pun ikut akan bertambah. Yang kedua yaitu penurunan pajak memiliki multiplier efek atau efek penggandaan terhadap pendapatan atau output perekonomian suatu negara, sehingga pendapatan real pun meningkat. Dengan pendapatan real yang meningkat, maka permintaan suatu barang dan jasa pun akan bertambah, serta jumlah produksi suatu barang dan jasa pun akan menjadi bertambah. Dengan kedua cara tersebut dapat membuat kegiatan ekonomi meningkat. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sesi pemaparan materi tentang contoh kasus penerapan kebijakan fiskal. Ya, beberapa contoh yang bisa dilihat di samping sebelah kiri. Contoh yang pertama adalah tax amnesty pada tahun 2017, yakni program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat membayar tunggakan dan telat melaporkan asetnya. Tax amnesty dilakukan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Lalu, apa sih pengaruh tax amnesty terhadap kebijakan fiskal? Dalam hal ini, tax amnesty sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan fiskal di Indonesia. Pengaruhnya yakni apabila tax amnesty diterapkan, pemerintah mengklaim akan banyak manfaat yang diperoleh. Yang pertama adalah menjadi sumber baru bagi APBN. Mengingat pemasukan dari sektor pajak diperkirakan realisasinya di bawah target. Hal ini dikarenakan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat. Yang kedua adalah dana yang dihasilkan masuk ke perekonomian nasional. Hal ini menjadi energi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah akan terjadi penguatan nilai rupiah dan likuiditas perbankan yang akan mendorong pertumbuhan kredit. Contoh kasus yang kedua yakni relaksasi pajak yang dilaksanakan pada tahun 2020 hingga awal tahun 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Apa sih relaksasi pajak itu? Relaksasi pajak adalah kompensasi, keringanan, atau kelonggaran pajak yang diberikan untuk memperlancar dan memperbaiki kegiatan. Contoh dari adanya relaksasi pajak yakni pemerintah biasanya memberikan kelonggaran terhadap pajak pertambahan nilai. Relaksasi pajak dilakukan dengan tujuan yang pertama membantu arus kas para pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, memberikan keringanan administrasi. Yang ketiga, menginsentifkan pemberian donasi. Dan yang keempat adalah instrumen pajak semakin banyak digunakan dalam menunjang sistem kesehatan. Untuk contoh kasus yang ketiga yakni adanya subsidi BBM. Pemberitaan terkait adanya kenaikan harga BBM sering kita jumpai. Lalu apa sih pengaruh kenaikan harga BBM tersebut? Kenaikan harga BBM memiliki dua dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yakni negara akan mendapatkan profit yang tinggi karena penjualan harga BBM pada harga yang tinggi. Namun, dampak negatif yang akan kita rasakan yakni kenaikan harga BBM akan memberikan dampak buruk karena jumlah konsumsi akan lebih besar dari jumlah yang kita produksi, yang akan mengarahkan kita pada adanya kegiatan impor pada harga yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kenaikan harga BBM, perlu diadakannya subsidi BBM. Dengan adanya BBM, maka akan ada pengalokasian dana untuk kegiatan subsidi. Langkah yang terbaik agar kegiatan subsidi tetap berjalan namun keuangan tetap aman, yakni pemerintah harus mengatur pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan negara, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta keadilan dalam distribusi pendapatan yang kita kenal dengan adanya kebijakan fiskal. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.